Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, hari ini masih bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Oke, hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab keempat, persamaan garis lurus. Dan untuk hari ini yang akan kita bahas adalah mengenal persamaan garis lurus dan gradien. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu peralatan untuk pembelajarannya, LKPD-nya, supaya nanti saat Butia menjelaskan, kalian juga memahami betul apa yang Butia sampaikan. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Ya, persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang apabila digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Maksudnya seperti ini. Ini ada persamaan. Nah, kalau digambarkan nanti dia akan membentuk garis lurus. Nah, yang ini. Ini contoh satu ya. Nanti ada bentuk yang lain. Ada garis yang ke sini, ada juga yang hanya lurus di X, ada juga yang tegak lurus di Y, dan lain sebagainya. Oke, nah inilah yang dinamakan persamaan garis lurus. Nah, untuk bentuk umumnya persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. Di mana M ini adalah suatu gradiennya, dan C ini merupakan konstanta, jadi berapa aja. Nah, kalau dari persamaan umum ini, persamaan garis lurus ini, maka gradiennya adalah negatif 3/5, yang ada di depannya X. Sedangkan konstantanya adalah 3. Nah, untuk gradien nanti kita akan pelajari lebih lagi di slide berikutnya. Oke, nah di sini ada syarat persamaan yang merupakan persamaan garis lurus, yaitu Y dan X harus berpangkat 1. Ya, harus berpangkat 1. Misalkan di sini Butia ada contoh. Tentukan di antara persamaan-persamaan berikut ini yang merupakan persamaan garis lurus dan yang bukan merupakan persamaan garis lurus. Nah, sekarang dilihat bentuk umumnya itu ada Y sama dengan MX plus C, ya, dan Y dan X harus berpangkat 1. Nah, nomor 1, Y sama dengan 3X min 7. Yang kita lihat adalah Y dan X-nya apakah berpangkat 1? Ya, maka ini merupakan persamaan garis lurus. Nomor 2, Y dan X. Apakah ini Y-nya pangkat 1? Ya. X-nya pangkat 1? Tidak. X-nya pangkat 2. Maka ini bukan persamaan garis lurus. Atau yang dimaksud adalah kalau misalkan ini digambarkan, maka bentuknya nanti tidak membentuk sebuah garis lurus. Oke. Lagi, nomor 3. 2Y sama dengan 1/4X dikurangi 5. Apakah ini nanti membentuk persamaan garis lurus? Tidak, karena ini akar 4 ya untuk X-nya. Kalau Y-nya pangkat 1. Akar 4X, X-nya ini nanti kalau akarnya dihilangkan, maka X pangkat setengah. Atau 2X pangkat setengah, bukan pangkat 1. Maka ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Yang nomor 3, Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Maka ini merupakan persamaan garis lurus. Yang nomor 5, di sini ada X kuadrat dan Y kuadrat. Maka tentu pasti ini sudah bukan merupakan persamaan garis lurus. Yang keenam, 4Y plus 2X min 6 sama dengan 0. Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Maka ini merupakan persamaan garis lurus. Bu, kok ini bentuknya nggak sesuai sama bentuk umumnya ya, Bu? Ya. Yang ini, misal nomor 6, ini merupakan persamaan garis lurus, tetapi bentuknya tidak sama. Gak apa-apa, yang penting di sini ada unsur Y dan di sini ada unsur X, di mana Y dan X harus berpangkat
1. Bentuknya bisa seperti bentuk umumnya. Y-nya di sini bisa saja nanti Y-nya yang di sebelah kanan, X-nya yang di sebelah kiri. Atau Y dan X dan konstanta semua berada di sebelah kiri. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah tentukan titik potong pada sumbu X. Maka nanti nilai Y-nya sama dengan 0, karena titik potong berada pada sumbu X. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Maka nanti nilai X-nya kita ubah menjadi 0. Nah, setelah itu baru hubungkan kedua titik. Maka sudah jadilah gambar grafik persamaan garis lurus. Maksudnya gimana, Bu? Nah, misalkan di sini. Titik potong pada sumbu X, berarti titiknya berada pada sumbu X. Nih. Kalau titiknya di sini, maka titik koordinatnya adalah X-nya 2, Y-nya 0. Ya kan? Di sini. Kalau yang ini titik potong pada sumbu Y, maka ini tentu nilai X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4 dari persamaan garis lurus ini. Nah, apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Ini kita lihat pangkatnya seperti tadi ya. Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1, ada konstanta. Maka ini merupakan persamaan garis lurus. Oke, untuk lebih mudahnya cara menggambar kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama di sini Butia ada contoh, gambarlah garis yang memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 2X plus 4. Langkah yang pertama titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ditulis Y, rumusnya ini sama dengan negatif 2X plus 4. Y-nya sama dengan 0, berarti di sini 0 sama dengan negatif 2X plus 4. Nah, selanjutnya ini dipindahkan ya, supaya kita nanti bisa menentukan X, maka di sini 4 harus 0, jadi dikurangi 4. Sebelah kiri juga dikurangi 4, atau negatif 4 sama dengan negatif 2X. Maka X-nya, supaya di sini 1, dibagi negatif 2. Sini sebelah kiri juga dibagi negatif 2. Jadi negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya sama dengan 2. Maka titik koordinatnya adalah 2,0. Ya, tepat ya. Oke, sekarang untuk mengetahui titik potong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan negatif 2X plus 4. X-nya 0, berarti Y sama dengan negatif 2 dikali 0 plus 4. Maka Y sama dengan 0 plus 4. 0 ditambah 4, Y sama dengan 4. Titik koordinatnya yaitu 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Langkah yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, yaitu hubungkan kedua titik. Maka yang tadi 2,0, titik koordinat 2,0 dan 0,4 kita gabungkan. Nah, inilah yang dinamakan grafik persamaan garis lurusnya. Yang ini yang hijau ya. Oke, contoh lain. Misalkan di sini ada contoh soal gambarlah grafik garis lurus yang memiliki persamaan 3X dikurangi Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini beda bentuk ya. Kalau yang tadi Y-nya yang sebelah kiri, nah ini semua di sebelah kiri. Nggak masalah. Kita kerjakan. Yang pertama adalah Y-nya sama dengan 0 untuk mengetahui titik potong pada sumbu X. Maka 3X dikurangi Y dikurangi 3 sama dengan 0. Y-nya 0, berarti 3X dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 3X negatif 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Supaya negatif 3 di sini jadi 0, berarti harus ditambah 3. Sisa tinggal 3X sama dengan di sini juga ditambah 3. Maka X sama dengan 3 per 3. Maka X-nya 1. Maka titik koordinatnya nanti 1,0.
Nah, sekarang langkah yang kedua, X-nya sama dengan 0. Maka 3X dikurangi Y dikurangi 3 sama dengan 0. 3 dikali 0 dikurangi Y dikurangi 3 sama dengan 0. Maka ini 3 dikali 0 hasilnya 0. Berarti negatif Y dikurangi 3 sama dengan 0. Maka negatif Y sama dengan, nah supaya ini pindah ruas 0, maka harus ditambah 3. Yang sebelah kanan juga ditambah 3. Jadi negatif Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan negatif 3. Sama-sama dibagi negatif ya. Negatif 1. Maka titik koordinatnya adalah 0, negatif 3. Nah, kita gambar grafiknya. Yang pertama 1,0. Nah, 1,0 ada di sini. X-nya 1, Y-nya 0. 1,0. Yang kedua, titiknya adalah 0, negatif 3. X-nya 0. Oh, ini X-nya 0. Y-nya negatif 3. Maka letak titiknya ada di sini. Ini titik koordinat 0, negatif 3. Langkah yang ketiga adalah hubungkan kedua titik. Nah, inilah persamaan garis lurus untuk 3X dikurangi Y dikurangi 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Mudah kan? Oke. Sekarang lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke gradien. Apa itu gradien? Gradien atau M adalah nilai yang menunjukkan kemiringan. Ya, menunjukkan kemiringan. Dalam persamaan garis lurus, nilai gradien adalah nilai yang berada di sebelah kiri X. Contoh, kita ingat lagi bagaimana bentuk baku dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M ini merupakan gradien dan C-nya ini adalah konstanta. Ingat ya. Nah, kalau ada soal yang ditanyakan adalah gradiennya dalam persamaan garis lurus, maka kita rubah dulu ke bentuk bakunya. Contoh yang pertama, ini ada Y sama dengan 3X plus 5. Ini sudah sesuai dengan bentuk baku. Lanjutnya yang kedua ada yang bentuknya sudah bentuk baku, tetapi Y-nya ini belum 1. Ya, masih ada nilai lainnya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu semua ada X-nya, ada Y-nya, dan konstanta berada di sebelah kiri. Nah, kita kerjakan satu-satu. Kalau yang A, Y sama dengan 3X plus 5. Maka kita sudah bisa memastikan, oh, M-nya berarti sama dengan 3. Karena nilai yang berada di sebelah kiri untuk gradiennya. Maka M sama dengan 3. Selanjutnya yang B. Nah, supaya Y-nya ini menjadi 1, maka harus dibagi negatif 3. Karena negatif 3 dibagi negatif 3 nanti hasilnya 1. Nah, kalau yang sebelah kiri dibagi negatif 3, maka yang kanan pun harus dibagi negatif 3 semua. Maka di sini tinggal Y sama dengan negatif 1/3, karena ini berarti punya 1 ya. Negatif 1/3X dikurangi 1/3. Kenapa dikurangi? Karena dibagi negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nah, kalau sudah Y-nya di sini 1 sebelah kiri, maka kita bisa pastikan, oh, berarti yang ada di sebelah kiri X adalah gradien, yaitu M sama dengan negatif 1/3. Nah, sekarang untuk yang C, untuk yang semua berada di sebelah kiri. Sekarang kita lihat dulu yang Y-nya. Oh, Y-nya ini setengah, bukan 1. Supaya setengah ini menjadi 1, maka diapakan? Dikali 2, dan harus semuanya juga dikali 2. 2 dikali X sama dengan 2X. 1/2 dikali 2, maka sama dengan 2/2, yaitu 1. Plus Y. Negatif 6 dikali 2 sama dengan negatif 12. Nah, kita sisakan Y-nya yang di sebelah kiri. Maka yang 2X dan negatif 12 harus pindah. Supaya pindah, maka 2X
Jadi Y sama dengan negatif 2X, supaya 2X menjadi 0. Negatif 12 supaya jadi 0 ditambah 12. Jadi Y sama dengan negatif 2X ditambah 12. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita tahu M sama dengan negatif 2. Seperti itu, mudah ya. Nah, sekarang untuk gradien garis. Gradien garis, lambangnya masih sama, adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Misalkan ada tangga, kemiringannya nanti kita bisa lihat. Oh, kemiringannya sekian. Ada lagi jalur pesawat terbang. Kalau misal mau baru lepas landas, maka dia akan naik. Setelah di atas dia akan mendatar. Setelahnya kalau mau turun dia akan turun. Ada lagi di sini, Butia berikan contoh sebuah gunung. Nah, untuk melihat kemiringan suatu garis, yang perlu diperhatikan adalah yang kita lihat dari sebelah kiri ke kanan. Sekarang yang ini. Nah, dari kiri ke kanan, maka dia akan naik garisnya. Kemiringannya akan naik. Nah, kalau grafiknya naik, dilihat dari sebelah kiri ke kanan, grafiknya naik, maka nanti gradiennya positif. Nah, yang mendatar dan kalau turun dari kiri ke kanan, ya kan? Kiri ke kanan ternyata dia turun, maka gradiennya nanti negatif. Dari yang di sini A, B, dan C, kita lihat M-nya positif, berarti nanti grafiknya naik. Kalau yang ini negatif 1/3, berarti nanti turun. Nah, ini juga negatif 2, maka nanti akan turun. Kita lihat ke selanjutnya. Nah, sekarang kita memasuki untuk menentukan gradien dari grafik garis lurus dan menentukan gradien dari dua titik. Nah, gradien garis ini ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Nah, untuk rumus menentukan gradien yang melalui titik A dengan titik koordinat X1, Y1 dan B dengan titik koordinat X2, Y2 adalah M, yaitu gradien sama dengan, segitiga ini kalau di matematika maupun di fisika ya, kalian pernah menemukan mungkin, ini dibaca dengan delta Y dibagi atau delta X. Ya, jadi delta Y per delta X. Sama dengan untuk delta Y, yaitu Y2 dikurangi Y1. Y-nya B dikurangi Y-nya A. Sedangkan delta X, yaitu X-nya B dikurangi X-nya A. Atau X2 dikurangi X1. Nah, untuk menentukan gradien ini ada soal. Untuk satu soal bisa menjadi dua bentuk soal, tetapi mengerjakannya dengan cara yang sama. Misalkan contohnya di sini ada tentukan gradien garis dari grafik di bawah ini. Atau dalam bentuk soal lain, tentukan gradien yang melalui titik A negatif 2, negatif 1 dan B 2,7. Ya, jadi ini mengerjakannya sama, cuma bentuk soalnya berbeda. Yang pertama yang diketahui adalah grafiknya, nih seperti ini. Nah, nanti kalau misal grafiknya kok belum diketahui titik koordinatnya, maka kita lihat dulu. Oh, X-nya 2, Y-nya 7, berarti 2,7. Yang ini X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1, berarti negatif 2, negatif 1. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ini kita kerjakan dengan rumus ini. Ya, M sama dengan delta Y per delta X. Di mana untuk X1, Y1-nya itu adalah negatif 2, negatif 1. Untuk Y1-nya negatif 1, untuk X1-nya negatif 2. Sedangkan untuk X2-nya adalah 2 dan Y2-nya adalah 7. Ya, jadi dari sebelah kiri ke kanan. Yang kiri adalah A, yang kanan adalah B.
maka X1 Y1-nya adalah A, X2 Y2-nya adalah B. Paling kiri ke kanan. Oke. Ya, selanjutnya kita masukkan ke rumus, maka M sama dengan delta Y per delta X, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka Y2-nya berapa? Y2-nya 7. Nah, ini Y2-nya 7. 7 dikurangi Y1-nya negatif 1. Ini negatif 1. Maka 7 dikurangi negatif 1. Yang kedua, X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya negatif 2. X2-nya adalah 2, X1-nya adalah negatif 2. 7 dikurangi negatif 1, maka sama dengan 7 ditambah 1. 2 dikurangi negatif 2, sama dengan 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 8/4. Sederhanakan, hasilnya ketemu 2. Positif. Kita lihat, kalau naik dilihat dari kiri ke kanan, dia naik, maka nanti nilai gradiennya akan positif. Terbukti. Nah, nanti kalau yang turun dilihat dari sebelah kiri ke kanannya turun, maka nanti pasti dia gradiennya adalah negatif. Seperti itu ya. Nah, di sini Butia ada contoh yang terakhir, yaitu tentukan gradien garis dari grafik di bawah ini. Nah, tetapi bentuknya seperti ini. Kalau biasanya, kalau yang tadi itu selalu berada di koordinat kartesius. Nah, kalau ini hanya kotak-kotak seperti ini aja. Maka, kita ingat bahwa gradien garis itu ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram kartesius. Nah, kalau ini bukan pada diagram kartesius, maka tinggal kita bandingkan aja komponen Y-nya dan komponen X. Caranya gimana? Kita lihat satuannya. Nah, untuk yang X, ya, untuk yang X, ini kan untuk sumbu X ya. Untuk sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Sedangkan sumbu Y, ya kita lihat di sini untuk sumbu Y ada 3 satuan, yaitu 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, maka tinggal kita bandingkan. Maka M gradien sama dengan Y dibandingkan dengan X, atau Y dibagi X. Y-nya berapa? 3 satuan, X-nya 6 satuan, maka 3/6 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, kalau sudah sampai di sini, sudah sederhana, kita lihat lagi. Tadi, kalau kita lihat dari sebelah kiri ke kanan, naik, maka nanti hasilnya untuk gradien adalah positif. Nah, kalau dari kanan ke kiri, kita lihat kanan ke kiri, oh dia turun. Maka hasilnya adalah kita tambahkan negatif 1/2. Seperti itu. Sudah selesai untuk perjumpaan kita hari ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Dan kalau masih belum paham, silahkan bisa dibuka lagi videonya atau bisa WA ke nomor Butia. Tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.